Gue tuh inget Tim tadi gue nge-scroll kan dari mulai DM pertama itu lucu banget DM pertama terus kapan ketemu story segala macam. Gue recall memori waktu awal 2023. Ini konteksnya gue ketemu sama Timothy dari jam 9 sampai jam 5 pagi atau jam Kayaknya sampai matahari terbit itu. matahari terbit ya. Lu baliknya bareng gue. Oh iya. Iya matahari terbit. Ya. Iya. Udah azan subuh terus matahari terbit. Nah, ada banyak lah percakapan di situ. Tapi satu yang gue highlight waktu itu kan, Timothy bilang ke gue, dia emang case the wealth lah, ngejar kesejahteraan dan sudah itu cabut. Terus gue bilang nggak akan orang kayak lu cabut gitu. Nggak, lu bilang waktu itu 1T udah selesai lu. Nah sekarang gue yakin lu udah jauh di atas 1T dan kenapa masih muka lu yang muncul di seluruh sosial media gue? Apa penjelasannya Tim? Karena gue punya panggilan sebenarnya Fer, di pendidikan. Saya sama kayak lu, makanya lu mau ke depannya ada plan untuk bikin kampus, ya siapa tahu kita bareng lagi. Siapa tahu, spoiler ya. Tapi pendidikan tuh sesuatu yang sangat dekat sebenarnya di hati gue, karena gue orangnya suka banget belajar dari kecil. Dan gua itu suka belajar. Terjadi setelah malam di Gading itu, panggilan itu baru lu akui ada gitu, atau sebelumnya ada tipis-tipis? Ada tipis-tipis, tapi waktu itu bikin gue benar-benar mikir, karena lu yang nanya kan, oke uangnya udah saya itu apa gitu. Karena menurut lu waktu itu kan uangnya pasti nyampe gitu. Kita ngobrol waktu Bitcoin kan 20.000. 20.000 gue tunjukin ke lu juga. Dan sekarang udah luar biasa. Gue tambah lagi orang yang aja gue masuk ke Bitcoin atau enggak, lu tanya Timothy aja. Nah, dia masuk ke bawah itu. Makanya mobilnya langsung banyak tuh. Gue berterima kasih ya Pak Timothy. Kalau nggak ada dia, nggak ada Malaka ini. Tapi yang lucu ini nih sebenarnya, Fer. Iya. Orang tuh banyak yang kayak tiap kali ya lu bikin konten apa. Mereka selalu kayak, ini menurut lu gimana bang? Ferry itu teman digital terlama gue. Jadi waktu itu kan awalnya gue belum serius lah di dunia digital. Kan. Cuma bikin sedikit konten, kayaknya cuma 3 kali sebulan, 3 bulan sekali kontennya. Gue ngobrol sama dia itu dari 2019, 2020 awal kita udah kenal. Dan kayaknya nggak ada deh yang gue kenal di dunia digital ya. Selama lu tuh nggak ada. Tapi orang kayak, coba, ini menurut tuh gimana? Soalnya kita sering ngobrol. Kita tuh sering banget ngobrol. Seakan-akan tuh kontrarian gitu ya. Padahal enggak. Iya. Cuma bahasanya aja beda gitu. Yang gue omongin ya nggak ada yang beda anjir. Nggak ada yang beda. Gue tuh ngerasa panggilan gue itu salah satunya juga sih yang bikin gue mikir harus ada hal lain di luar dari uang. Karena kalau uang itu gue jadiin hanya untuk diri sendiri, rasanya buat apa Fer? Pertanyaan itu. Gue rasa panggilan gue di pendidikan dan gue pengen beresin semuanya. Gue pengen beresin pendidikan tuh dari yang paling awal. Makanya gue punya misi akhirnya bangun 1000 sekolah. Gitu. Sebenarnya kalau gue nggak pernah, gue udah bangun 5 kan. Kalau gue nggak pernah bangun 5 sekolah, duit gue compound, itu bisa lebih besar ke depannya. Tapi gue ngerasa, kenapa nunggu nanti banget baru dibagi? Ya gak langsung dibagi semuanya. Tapi sedikit-sedikit tuh udah mulai gue keluarin gitu. Jadi karena pendidikan akhirnya itulah yang membuat lu menguasai media sosial sekarang. Karena pendidikan ya. Karena gini, ke depannya, kalau media sosial gue punya tesis juga. Oke. Gue percaya dengan kemajuan teknologi, ini nanti kan ada kaitannya sama apakah positif sum dan zero sum. Ya kan? Gue percaya dengan adanya atensi, ini bakal berubah ke depannya. Semuanya akan berubah. Karena kenapa? Teknologi makin canggih, Fer. AI, humanoid itu kan bantu manusia. Betul. Bukan ngancurin manusia, tapi ngebantu manusia. Dan nyeleksi manusia. Dan nyeleksi manusia. Ketika hal ini terjadi, contohnya seperti lampu. Orang nggak harus lari pakai minyak terus nyalain api kan. Iya. Tinggal nyalain. Sama, humanoid itu akan bantu jadi ada personal chef nanti di rumahnya. Nanti cost-nya akan murah, karena kan kapitalisme kan. Orang lomba. Compounding, akumulasi. Betul. Gitu ya. Baju tuh dulu mahal, sekarang udah murah baju kan. Ini baju kalau dinominalin dulu mungkin 3 juta gitu, tapi sekarang cuma 100.000 baju. Karena teknologi berkembang. Makanan akan seperti itu. Gitu. Dengan adanya humanoid, orang banyak yang bingung kan, oh ini petani gimana? Enggak, dia jadi petaninya gitu. Dia yang petaninya, dan itu akan jadi murah sekali. Sampai semua basic needs itu, menurut gua, dalam mungkin 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, itu udah murah sekali, Pak. Makanan tuh murah sekali, pakaian tuh murah sekali. Basic needs tuh murah. Ya mungkin ya properti yang masih mahal ya, cuma 1 tempat tinggal. Tapi kalau makanan udah murah sama kebutuhan sehari udah murah, nextnya apa yang berharga? Jawabannya cuma 1, atensi manusia. Jadi uang itu nanti nggak tahu, formatnya mungkin bahkan berubah. Kalau gue coba eksplorasi mungkin 100 tahun, 200 tahun ke depan, uang mungkin unit satuannya energi ketika kita udah multiplanetary, mungkin energi satuannya nggak tahu.
Tapi itu akan berubah format. Tapi satu yang paling kuat nanti, siapa yang bisa mengontrol narasi? Itu yang paling kuat. Dan Jadi nggak cuma pure pendidikan, tapi gue pengen dorong narasi pendidikan ini, gitu. Oke. Dan gue sangat-sangat mendukung itu, mending Timothy yang nguasain deh. Waduh. Daripada yang ngajarin mabuk-mabukan, daripada yang ngajarin party-partian terus-terusan. Karena bahaya gini. Siapa yang ngajarin mabuk-mabukan? Karena bahaya ketika ibaratnya orang nih dari masih kecil kayak expose sama sesuatu. Itu kan sebenarnya yang terjadi di luar kan. Itu caranya naratif engineering kan. Ketika misalnya lu nonton salah satu kreator paling besar di dunia lah. Terus ada salah satu orang di grupnya yang tiba-tiba jadi dia jadi cewek, jadi trans ya. Itu akan mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak yang nonton. Dan itu kan apakah itu terjadi secara tiba-tiba? Ya enggak juga. Itu rekayasa sosial. Itu rekayasa sosial karena belakangan kan ada perusahaan besar nih, entertainment nomor 1. Orang banyak yang kira, ini bikinnya sendiri. Enggak. Ini dibikin sama salah satu, ya perusahaan paling besar lah. Oh iya. Media terbesar. Gitu. Yang logo tikus. Ya, logo tikus. Ini nggak paham. Tapi mungkin yang nonton ini nggak semuanya paham. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak drop name kok. Kita nggak drop name, Kita logo nggak tikus. drop logo tikus. Gue nanggapin ini, Tim. Dan waktu ngelihat itu tuh, ngelihat apa yang lo lakuin itu, semua tactical yang udah lu plan, lu jalanin segala macam, itu enlightenment buat gue. Gitu. Oh iya juga ya, ini sesuatu yang gue harus sadari juga. Persepsi itu by control. Persepsi itu di-crafted. Persepsi itu nggak terbuat dari lain. Orang yang keren itu ya apa yang mereka lihat sebagai suatu bentuk yang keren gitu. Gue nggak bisa nyalahin generasi muda sekarang misalnya kalau mereka melihat orang yang keren itu orang kriminal yang melakukan tindakan buruk yang merepresentasikan hal-hal yang buruk juga gitu. Kita kan nggak sempurna, tentu kita juga nggak sebaik itu, tapi nggak segitu parahnya gitu. Gue nggak bisa nyalain anak muda itu kalau yang mereka dapat cuman itu. Menurutnya yang keren kayak gini, akhirnya kayak gini. Akhirnya Timothy datang nih dengan semua edukasi yang dia kasih, dengan cara yang sangat unik, yang sangat-sangat otentik, keras. Tapi akhirnya orang bisa melihat, kalau gue kerja keras, kalau gue komit, kalau gue disiplin, itu keren banget. Betul. Kayak Timothy Ronald. Nah, problemnya kayak gini, yang gue lihat ketika lu engineering ini semua dan itu berhasil. Dan ketika gue ketemu generasi muda, gue kan ngajar. Gue ngajar di kampus-kampus, gue sering ketemu anak-anak sekolah. Itu perasaan bangga dan kagumnya tuh luar biasa. Dan ada satu yang di anak Malaka tuh, anak yang nggak takut hantu. Oh iya, sempat ya. Gen Alfarizi, siapa namanya? Gen Alfarizi namanya? Davin. Okay. Siapa orang keren bener? Timothy Ronald. Wah ini. Ini efeknya nih. Karena banyak yang nggak mikir kan bagaimana cara meng-create seperti itu. Semuanya itu memang harus gue lakukan. Step by step itu memang semua harus dilakukan. Omongan kerasnya. Kalau nggak, mereka nggak mau dengar kan. Mungkin untuk orang yang sudah sangat pintar itu terkesan sederhana, ya kan. Lu jadi 1% lebih baik setiap hari. Iya. Cuman kan nggak semua orang tuh tahu seperti itu. Makanya kalau gue sama Bro Kakak nggak suka tuh yang kita sebutnya SJW ini nih. Karena mereka nggak melihat kondisi sosial ya, realitasnya. Realitanya tuh banyak yang tidak tahu. Gitu. Justru orang paling pintar menurut gue, kayak contohnya lu bisa jelasin sesuatu yang kompleks ke sesuatu yang sangat sederhana. Itu adalah manusia-manusia yang paling pintar, bukan yang sederhana dibikin kompleks-kompleks. Kebalik nih, orang mikirnya karena itu simple, jadi itu gampang, semua orang juga bisa. Kebalik, itu yang paling sulit. Storyteller yang paling jago, itu yang bisa bikin sesuatu yang sangat kompleks, simple. Contohnya Jensen Huang. Iya, Jensen Huang. Dulunya Steve Jobs kan? Karena udah mokat. Jensen Huang tuh bisa jelasin sesuatu yang sangat kompleks menjadi sesuatu yang sangat simple, dimengerti sama semua shareholder-nya. Itu storyteller kelas dunia, menurut gue. Dan ini yang buat teman-teman ketahui, dia bisa menjelaskan model yang ribet jadi sesuatu yang sederhana. Itu bukan ujuk-ujuk kayak gitu. Artinya dia udah paham banget nih, yang ribet itu baru diturunin. Nah, SJW itu tidak paham itu. Mereka mau ribetin? Iya. Kayak gimana gue kelihatan pintar? Oke, mereka biasa ambil dari ilmu filsafat yang mereka tahu segini, ya kan? Mereka langsung artikan gitu kan. Dan tololnya, gue kalau ke mereka udah belak-belakan aja. Gue bahkan bilang, filsafat tuh harusnya dihapus, jurusan filsafat. Nggak mix and match skill dan positioning itu udah nggak cocok lagi. Sekarang dunia itu udah nggak butuh orang yang kayak gitu lagi. Teknologi udah berkembang kayak gitu. Siapa orang yang bisa melaksanakannya yang kita butuhkan sekarang. Orang dulu filsafat bisa naik karena ilmu pengetahuan belum semaju itu, teknologi belum semaju itu. Jadi orang
berdasarkan satu hipotesis memahami logiknya kayak gini, tapi basisnya masih asumsi kan? Iya. Karena tidak terbuktikan secara saintifik. Nah beda, kalau sekarang saintis, mereka udah ketemu buktinya, empiricalnya udah ada, ya udah tinggal kayak gimana ini jadi lebih bagus saja. Nah problemnya adalah anak-anak filsafat yang setiap debat sama gue dan selalu kalah. Gue tanya, lu paham nggak yang lu omong ini nih? Gue bilang. Misalnya mereka sering bawa teori of labor-nya Marx. Oke. Oke kan? Teori of Karl Marx apakah filsafat yang sangat berpengaruh? Jelas. Iya. Nah, teori of labor-nya Karl Marx. Dia perannya itu untuk bikin 8 jam pekerjaan segala macam, hak-hak pekerja jelas. Tapi secara ekonomi dia bikin teori model ekonomi waktu belum ada bank sentral, Betul. belum ada perdagangan international trade seperti sekarang, waktu social structure benar-benar sangat sudah berubah gitu. Itu udah nggak relevan lagi. Makanya gue bilang, lu belajar filsafat itu penting. Ketika lu punya disiplin ilmunya dulu. Yeah. Tapi kalau lu belajar filsafatnya dulu, nggak punya backgroundnya, nggak punya ground keilmuannya, ya ujungnya lu cuman apa ya? Ngawang. Iya ya benar. Cuma bermake up aja itu di tweet gitu loh. Iya. Pakai kata-kata, komodifikasi kata-kata yang susah, yang lu sendiri sebenarnya nggak paham. Ujungnya setiap debat, nggak, yang benar tuh kayak gini. Enggak lah, René Descartes bilangnya kayak gini. Itu kan René Descartes. Yang hidup ratusan tahun sebelum gua. Iya, Yang menurut lu tuh apa? Siapa gitu. Betul. Nah itu, makanya gue senang banget tuh kali ngatain filsafat itu. Bukan keilmuannya kawan-kawan ya, Iya. tapi bagaimana kita memperlakukan keilmuan ini gitu. Karena kadang dipakai di tempat yang salah dan nggak pada tempatnya kan. Dan ke orang yang salah juga. Yang sama kayak lu. Masa ya pelatih fitness orang gendut. Oh iya. Masa penasihat keuangan orang miskin. Ya, Iya. which is true kan. Terus alasannya coach didn't play. Apa? Kayak gimana lu ngadapi fenomena yang selama ini orang nggak berani nyenggol hal-hal seperti itu? Kalau menurut gue gini, karena banyak orang nggak berani keluar dari norma sosial yang udah ditanam di mereka punya pikiran. Oh, universal yang ini. Universal. Jadi ketika gue break yang mereka kira sesuatu yang tidak wajar, gue tampilkan di publik, itu kan meng-create atensi yang luar biasa. Cuman banyak yang akhirnya coba replika hal ini kan. Contohnya mau tiru cara ngomong gue, mau coba pakai sistem distribusi yang gue bikin, tapi itu nggak akan pernah dapat amplifikasi yang sama karena mereka bukan gue. Contohnya mereka bisa tiru Ferry Wandi. Contohnya dari segi kamera deh. Orang bisa beli kamera yang sama. Orang bisa bikin look yang mirip. Bahkan editingnya bisa bikin yang mirip. Tapi apakah substansinya seperti yang lu bawa? Belum tentu. Karena itu butuh pemikir yang sangat handal yang bisa membuat sesuatu yang sangat kompleks. Untuk jadi sesuatu yang sangat sederhana. Orang selalu ngelihat outputnya tapi nggak ngelihat ingredientnya ya. Mereka nggak lihat ingredient belakang, nggak lihat orang ya. Contoh, distribusi gue yang gue sempat ngomong di podcastnya Om Deddy kan. Clippingan, banyak yang coba akan bikin kan. Tapi nggak akan pernah ada efeknya. Karena mereka bukan gue. Itu bukan masalah cuma sistem distribusinya. Tapi dari kontennya sendiri itu siapa yang membawakan, dan background yang membawakan seperti apa gitu. Personanya seperti apa? Isinya seperti apa? Isinya seperti apa? Makanya kalian kalau mau nyoba pakai metodenya Timothy, metode clippingnya atau metode clippernya, entah berdayakan organik segala macam. Iya. Powernya tuh bukan cuma di clippingnya, bukan cuma di distributornya, tapi bahannya yang mau diantarkan itu seperti apa. Makanya gue bisa pastikan banyak orang yang ngeluarin duit jauh lebih banyak dari dia, nggak jadi apa-apa. Nggak akan bisa karena sebelum gue bikin semua sistemnya, itu sudah terjadi secara organik, itu bedanya. Nah itu. Jadi orang memang sudah mau membagikan apa yang gue omongin. Kenapa? Karena hidupnya mereka beneran berubah. Kayak yang lu bilang tadi kan, ada anak yang merasa, oke lah dari sekian yang gue ngomong, tapi banyak yang suka nangkap, oh dia ngomong ini, jadi saya tidak suka dengan dia. Mereka nggak melihat gambaran secara fullnya. Ketika anak tadi bilang, oke gue berubah kenapa? Karena 1% sehari, itu benar-benar ngubah hidup gue. Dia akan dengan senang hati jadi advokat gue kan. Ngomong, kalau hidupnya berubah karena gue. Sama dengan semua yang akhirnya download CapCut dan ngeklip video gue, karena mereka ngerasa hidupnya berubah. Nggak cuma sekedar monetary, nggak sekedar cuma dikasih uang. Tapi dari dulu, itu memang sudah di clipping seperti itu. Betul. Jadi menariknya adalah barusan gue lihat tuh ada orang bikin. Dan yang di-mention nama lu sama gue tuh. Ya. Kalian kok bodoh-bodohnya bekerja Romusa untuk Timothy Ronald dan Ferry Irwandi. Banyak yang pakai jasa clipper tuh hampir semuanya pakai. Ini gue buka aja ya. Pakai gitu loh. Ya memang mungkin
ya gue baru mulai 1 minggu dan lu udah di mana-mana, lu udah training segala macam, terus mungkin yang muncul di beranda dia kita doang. Iya. Yang lu nggak paham yang apa yang disampaikan Timothy tadi, sebelum ini ada, sebelum kita benar-benar bikin formal nih, oke lah kalau kalian memang segitu maunya, yalah dibikin yang ada manfaatnya buat kalian daripada nggak ada apa-apa. Ada struktur insentif. Iya, yang dulu nggak ada yang kalian buat sukarela. Sebelum itu semua terjadi, kita udah disering di clipping orang, bos. Iya. Jadi yang orang nggak paham itu adalah mereka melakukan itu sukarela, justru ya udahlah ngapain sukarela, kita ada duit kok. Ya Timothy pasti banyak banget, gue terbatas lah. Kita ada duit. Jangan gitu Pak, kamu podcast Pak ya. Gue ngerasa ya gitulah. Ya udah nih, kita daripada sia-sia, daripada lu kayak gini, justru bukannya Romusa bos, ini justru mereka udah buat dan kita berusaha apresiasi sebisa kita. Iya. Ya udah lu kerjain. Makanya yang muncul mungkin mukanya Timothy, mukanya Kakak, sedikit-sedikit ada muka gua. Itu faktornya. Jadi bukan segampang itu yang udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Timothy. Itu penuh. Itu salah satu hal paling sulit karena gini, perusahaan luar atau perusahaan besar itu ngeluarin duit advertising gila-gilaan. Kan? Oh, gila. Luar biasa. Untuk craft suatu narasi sosial itu butuh skill yang luar biasa. Gue belajarin ini tuh udah dari lama sebenarnya. Lu mastering banget ini, yang orang nggak tahu kan Timothy Finance, Timothy Crypto nggak. Pertama kali dia Timothy Sales, Marketing sama SEO gitu. Gue tuh fan beratnya ini, Edward Bernays. Oh. Bapak dari yang bikin propaganda. Gue pelajarin semua. Taktik yang dibikin kenapa cewek itu pakai rok. Itu kan beliau yang bikin. Dan dia punya sepupu itu juga psikolog yang paling terkenal di dunia, Sigmund Freud kan. Itu banyak sekali yang gue pelajari. Karena ketika lu bisa kontrol narasi, orang banyak kira Warren Buffett cuma investor. Enggak. Dia master at controlling narasi. Oh. Kenapa dia bilang, oke, orang harus sangat concentrated portofolionya. Biar hanya beli saham Berkshire-nya dia yang TBK. Supaya dia punya permanent capital yang tidak pernah dijual sama orang. Nah itu orang nggak paham tuh. Itu yang gue pelajari. Dipikirnya Buffett dia orang tua yang baik aja gitu. Iya. Banyak yang bilang dia orang tua yang sangat humble, sangat baik. Itu kan persona yang dia create di depan ke shareholder-nya. Sangat hemat. Ternyata untuk dia sendiri. Ternyata untuk dia sendiri, kalau dia memang benar sangat hemat, yuk naik ekonomi dong gitu. Iya. Kenapa Gulfstream selalu paling baru? Iya. Bahkan ada Boeing Business Jet juga dia kan. Iya. Dia bahkan punya perusahaan charter jet pribadi tuh, Buffett itu. Yang orang bilang humble ini. Ya enggak, yang orang gemborkan sebagai orang yang hidup dengan sederhana. Iya. Padahal itu crafted, itu fabricated ya. Fabrikasi. Dan ini menariknya soal Buffett itu, dia bahkan bisa bilang, gue minum Coca-Cola setiap hari kok. Oh iya, tapi kan buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada. Yang adanya, ya dia punya share di situ. Dia punya share besar di situ, gitu. Itu kan sama, kayak misalnya gue gembor-gemborin, oke gue suka Bank A nih. Iya. Tapi gue shareholder, gue punya 40 juta lembar sahamnya, gitu kan. Mau gue mention Oh jangan. Yang dari dividennya setiap bulan gue hidup sangat enak gitu. Iya. Nah ini Timothy langsung buka. Jadi kalian karena udah dididik nih sama Timothy, masa nggak bisa nge-identify itu? Dan itu bisa dipakai loh. Lu pikir gue genuine? Tidak. Karena apa yang lu lihat di kamera itu bisa sangat cepat diubah persepsinya kan. Iya. Tapi memang itu yang gue butuhkan waktu itu untuk bilang kopi, untuk bilang waktu itu apa zaman gue bikin acara Ultinolan gue pakai cape. Emang lu pikir gue orang bego gitu? Itu kan social engineering. Emang video yang pertama viral di Facebook yang orang kata-katain itu videonya siapa? Itu videonya tim gue kan. Iya. Kan nggak mungkin ada orang nge-zoom sejauh itu. Itu video dari tim gue sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang gue create. Karena kenapa? Orang Indonesia kan suka menghujat. Jadi ketika mereka itu berinteraksi sama masing-masing di komentar, oh ini dia begini, oh ini dia bukan, oh ini dia begini, itu jadi engagement dan interaksi kan. Itu yang akhirnya bisa di riding ke depannya. Karena kalau kontennya semua setuju, kan, nggak bisa gede loh. Oh iya. Itu yang harus dipelajari dari itu. Konten semua setuju itu nggak besar, konten tidak setuju semua juga tidak bisa besar. Ya kan? Kalau kasus-kasus kan dia cuma seminggu habis itu hilang. Gimana caranya bisa bikin persona yang bertahan? Kan banyak sekali yang main di sosmed lebih lama dari gua. Iya. Tapi yang bertahan nggak banyak. Nah, Ferry Irwan ini salah satu nih yang bertahan nih. Kalian banyak yang ngira cuma, tapi Ferry angkanya kalah besar sama si A. Ini bukan tentang angka, teman-teman. Yang teman-teman nggak paham ini bukan tentang angka, tapi seberapa hidupnya tuh berubah karena seseorang. Angkanya banyak lah yang lebih besar 20 juta sama gua. Oh iya.
Tapi coba jalan ke mall, mereka minta fotonya sama siapa? Betul, pasti sama lu lah. Impact dan kedalamannya itu berbeda dengan apa yang keluar. Kenapa? Ketika lu cuma ngeliat orang nih sekedar konten karena untuk kontennya mereka, bukan karena personanya mereka. Gue kasih contoh, misalnya TikToker paling terkenal deh. Dia itu mau dia nanti menikah sama siapa, punya sama siapa, gak ada yang beneran peduli sama keluarganya. Karena cuma kontennya yang dinikmati. Dia cuma ngeliat, oke ini ngebadut, ini ngelucu, ini cari tren, badut. Gitu. Just a social media clown. Sedangkan orang-orang yang punya bobot, yang dalam nih fondasinya ada, mereka akan peduli nanti ke depannya. Oh ini orang mau jadi apa? Ketika dia punya bisnis, oh bisnisnya bisnis apa? Bergerak di bidang apa? Gitu. Ini lucu nih. Nggak, gue ingat badut jadi ingat bayi lu itu. badut. Terus gue ngeliat streamer, gue badut guys. Lucu banget. Dan mereka tuh pasrah, bukan lagi sarkas. Iya. Ya gue badut. Lucu banget. Karena gini, waktu itu gue, kalau itu ada kegeraman personal, gue gini, kalau lu bedakan clear antara entertainment sama edukasi, silahkan. Iya. Tapi kan batas yang gue jaga ini batasnya. Jangan lu entertainment terus lu gabung juga gitu. Lu merasa lu mengedukasi mereka. Padahal yang lu sampaikan salah. Padahal lu samain salah, itu nanti dampaknya secara sosial besar, Fer. Oke, gue setuju, sangat setuju. Lu streamer badut, lu ngajar di kelas, apa yang lu mau ajarin? Gitu. Apa yang lu mau ngajarin? Meta ini kali, metanya Mobile Legends kali. Mungkin makanya. Lu ngajarin apa nih gitu. Kalau gue waktu itu gue kirim bro kakak ke salah satu sekolah kita, dia ngajar karena dia beneran memang dosen. Dan dia sekolahnya jelas. Gitu. Sekolahnya jelas gitu. Tapi kan gitu kan, orang kan suka nyacat gitu kan. Kayak dia pertama keluar, itu kan narasi dibuat tuh, oh dosen palsu. Bahkan sampai akhirnya universitas yang mengakui kan, oh dia bukan loh, dia kesini. Tiap hari naik BMW kesini gitu kan. Itu ya, gue lihat video itu. Iya. Nanti, tapi gue genuine question lah. Ya, kita terbuka aja apa ya rasain. Lu juga mau nanya juga gak masalah. Tapi lu kesel gak sih sama influencer quote and quote yang punya keterbatasan intelektualitas ini yang waktu ngerespon kopi 40.000 lu atau Ultimo lu, tuh biasa lu bisa lihat semua jejak digital gua. Oh iya. Gua sekalipun nggak ada kayak gitu. Alah Timothy main apa lagi? Emang bodoh-bodoh. Tapi kan ada yang lihat itu sebagai Timothy kayak gini, waktunya gua bersinar nih. Iya, Sok-sok punya power kan, bikin video kayak gitu itu kan ada. Apa yang lu lihat dari orang-orang kayak gitu? Nah ini atensi nih, kita ngomongin zero sum game ya. Ya oke. Ini banyak yang Ini nggak ngerti. bridging ke zero sum game ya. Atensi itu zero sum game, Fer. Ketika ada yang nonton podcast ini misalnya 40 menit, ada 40 menit di tempat lain yang nggak bisa ditonton. Kolaborasi itu nggak pernah positif sum. Itu selalu zero sum. Jadi contohnya kita bikin seperti ini ada orang kan waktunya terbatas. Orang banyak yang nggak ngerti. Waktu manusia di dunia ini tuh 24 jam sama. Iya. Ketika 40 menit dipakai nonton Ferry Irwandi, dan jatah dia tuh mungkin cuma 40 menit. Karena banyak yang nggak paham kan. Yeah. Orang kerja jam 9, jam 5, commute mungkin ambil commute cuma waktunya 40 menit nih, Fer. Opportunity cost-nya lah gitu. Dipakai cuman ke ini hilang semua yang 5 menit bikin konten tuh nggak ditonton. Nah itu zero sum. Ketika mereka ngomongin nama gue, itu zero sum. Mereka akan bawa followersnya ke gue, bukan split dua orang begini. Ketika followernya pertama marah sama gue, orang yang pertamanya ke-trigger karena emosi sama suatu orang, ketika mereka nonton dan mereka jadi suka, ini jadi die hard fans. Nanti kalian coba komentar aja di sini yang pernah dulu benci gue, atau at least satu kata dari mulut gue tuh yang bikin kalian benci. Dan bilang influencer yang bikin lu benci sama dia awalnya. Ketika lu pelajarin, oh ternyata apa yang diomongin tuh benar. Yang diomongin make sense. Contohnya, orang waktu itu mikir, oke ini orang sales crypto begitu kan. Ada yang ngomong bikin narasi seperti itu. Ketika dicari, mereka pelajarin, oh ternyata diajarin keuangannya seperti ini. Mereka jadi fans yang paling die hard, karena dulunya pembenci. Oke. Itu karakternya manusia. Tapi secara genuine, lu kesel nggak sama mereka? Bukan genuine ya, maksudnya kayak kita kan manusia ya, masih pasti ada jengkel-jengkelnya. Lu tuh nggak ngerti, tapi ada part itunya nggak? Ada part lu nggak ngertinya, tapi part yang lebih besar adalah Greater good-nya. ini gua akan sikat semua punya lu. Oh, jadi malah me-amplifying penyikatan ini ya. Betul. Itu lu bunuh diri. Lu bunuh diri secara sosial kayak begitu. Karena lu akan semua nanti dibadutin. Ketika waktunya datang lu akan jadi badutnya. Ketika lu jadi badut ya semua yang lu pernah bikin followers lu kasih gratis ke gua. Dan itu udah lu engineer tuh dari situ. Gua udah social engineer dari situ. Karena gua kan orang finance ya. Gua tuh suka dua hal di dunia ini. Jadi banyak bener, Ferry bilang bener. Banyak yang kira itu gue investor. Iya, gue investor. Tapi investor yang paling jago adalah yang paling jago mahamin manusia, Fer. Warren Buffett tuh paham banget manusia. Benjamin Graham paham banget manusia. Lu nggak bisa cuman pinter di Excel, akuntansi,
Depan komputer itu banyak tuh akuntan-akuntan di sini. Lu nggak bakal kaya. Karena financial market adalah game understanding emosinya manusia. Fear and greed-nya manusia. Karena manusia itu didorong bukan cuma serakah, tapi iri hatinya. Ketika lu bisa pantik iri hatinya untuk melakukan sesuatu, mereka akan lakukan semuanya. Lu bisa merencanakan ini semua, lu bisa planning ini semua, IQ lu 150 mungkin. Nggak nyampe, Fer. Karena 150 itu tinggi sekali ya. Gue nggak rasa kayaknya ada yang gue kenal kayak 150 kayak berapa? 140 paling ya? 43 lo kayak. Gue 45. Gue 45. Ah, Tapi orang bisa sangat tidak percaya loh, boleh aja sih. Gue 150 yang gue kenal di atas itu cuma 2 orang Sabda Kania doang. Sabda kayak 150. Iya. Sabda kayak 150. Kania juga kayak 150. Gue tau lah IQ 150 itu seperti apa. Cara penalaran logikanya. Gini. Bedain orang yang IQ-nya tinggi sama pendek itu gampang. Orang IQ-nya tinggi itu logikanya terstruktur, Fer. Mereka ketika bikin satu argumentasi, mereka tidak lompat begini. Kalau lompat itu biasanya di bawah 110 biasanya. Iya, rata-rata. Bahkan di bawah 100. Kalau di tesnya asli di Mensa itu di bawah 100 pasti. Jadi IQ juga menurut gue bukan penentu ya. Gue nggak paham kenapa itu jadi penentu. Karena kan ada yang 70. Ya jangan 70 gitu. Iya, jangan 70 juga. Jangan 70. Tapi IQ itu bukan penentu. Karena banyak pemikir yang sangat pintar di dunia ini. Edward Bernays aja nggak 150 IQ. Mungkin 134, 133. Nggak banyak, Fer, yang 150 itu. Dokter pertama di angkatan gue itu IQ-nya 106. Itu nggak, menurut gue nggak ini. Karena itu bisa dites di kondisi yang lu memang lagi nggak fit secara pemikiran. Mungkin kalau gue dites lagi berbeda sekarang. Makanya sama gue dulu. waktu nanya ke dia, gue 130-an katanya. Gue nggak percaya lu 130-an. Harusnya Dulu mungkin tuh. karena gue dari apa yang gue pahami, ya dengan Kania gue dekat, dengan Sabda gue dekat, dengan Timothy gue dekat. Ya dia 130 itu lu kan sering yang berapa kali keomongan kan juga segitu ya. Brokok aja 127, 28. Tapi itu kan dulu kan tesnya dan itu di daerah nggak tahu ya. Keproperan orang yang ngetesnya nggak tahu. Dan 127 kan udah superior ya. Iya. Kalau 130 itu gifted, 140 ke atas itu highly gifted. Iya, Itu highly bahasanya. gifted. Jadi resminya tuh itu nggak jenius ya dibikin highly gifted. Dan biasanya 140 ke atas, gue tuh percaya lu seenggaknya 140. Biasanya 140 ke atas itu punya neurodivergent. Oh iya, betul. Either dia ADHD. Kayak Elon Musk, dia kan begini-begini nggak bisa Iya. Ya biasanya itu di ADHD, disleksia, terus beberapa kondisi lain nih, disleksia nih, ADHD yang gue sebut Asperger. Oh iya. Ya, kayak misalnya gini, misalnya case-nya di sales waktu itu. Gue kan pernah ketemu sales dan ngobrol langsung dengan sales. Emang ADHD-nya kerasa banget. Jadi it all make sense, masih make sense. Kayak gue bilang di konten itu, kita nggak bisa memastikan itu beneran segitu atau memastikan itu nggak beneran segitu karena di tes pun di hari itu bisa berubah. Bisa berubah total. Berubah nilai. Tapi lu bisa lu proyeksiin nih orang mungkin nggak di situ. Nah itu kan penilaian subjektif lu masing-masing. Kalau gue disuruh nilai, gue nggak kenal. Gue kenalnya Selos yang disebut situ, gue kenalnya lu. Selos, ada orang nanya 144, sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin dari cara dia berpikir, dari cara lompatan-lompatan yang dia lakuin. Terus punya background pendidikan juga jelas kan. Dia 81, dia diumpat segala macam. Dan gue akan bayit gitu kalau dia bilang kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau untuk teman-teman misalnya bisa mikir, gue patok aja sembarang number deh. Misalnya karena lu terkenal, lu patok aja sembarang number dan lu pengen dianggap jenius, itu justru bunuh diri. itu makanya harus dipikir dulu, Fer. Itu IQ atau tinggi badan, Fer? Karena gue pas kakak Anda ngomong nggak itu, drop name memang. Nggak. Anda nggak drop name, tapi pedih sekali. Bro kakak itu pas ngomong sama gue di apa kita kan bikin show kan? Iya. Gue tuh benar-benar tidak tahu konteksnya. Gue benar-benar nggak tahu konteksnya. Karena gue ini banyak yang nggak tahu ya. Gue tuh bukan pengguna TikTok. Iya dia. Gue sangat bukan pengguna sosial media. Jadi penggunaan handphone gue tuh sangat terbatas di WhatsApp. Screen time gue tuh WhatsApp gitu. Dan nggak semua orang WhatsApp-nya lu balas ya. Dan nggak semua. WhatsApp yang gue balas mungkin cuma 20 gitu. 20. Jadi kalau buat teman-teman yang WhatsApp gue yang gue nggak balas, gue mohon maaf nih. Gue ada protokol soalnya, Fer. Oke. Gue tuh nggak gue nggak suka ditelepon kecuali penting banget. Dua, kalau misalnya WhatsApp gue, kalau gue nggak balas pertama, itu biasanya emang gue lagi bukan waktunya gue balas. Pasti kalau gue pengen balas, pasti gue balas. Kedua, kalau dulu WhatsApp gue sekali lagi, gue archive. Ketiga, lu WhatsApp gue sekali lagi, gue blokir. Jadi udah banyak yang gue blokir. Dan gue nggak peduli lu siapa.
Kalau gue nggak pengen, ini gue nggak ada di waktu gue. Dan contoh ke Jakarta nih, Pak. Iya. Gue kan mengisolasi diri sekarang. Iya. Gue tuh jarang ke Jakarta, kecuali ketemu teman atau Iya. ketemu orang yang gue beneran pengen ngobrol, gue jarang sekali. Gitu. Gue rasa terhormat. Waduh. Waduh. Tapi kalau Ferry ini memang kita kenal udah lama. Gue makanya bingung. Dulu tuh ya zaman 2024 kali ya. Banyak yang suka adu domba gitu kayak. Ini gimana menurut tuh Ferry? Ya itu kan yang kita bahas di WhatsApp gitu. Kayak contoh kemarin ini kita masuk lah ya ke Zero Sum. Oke, ini menarik. Jadi Ferry itu kirim videonya ke gue suruh nonton. Nah gue jelasin ke dia apa yang gue jelasin ke Andrew. Iya. Dia bilang anjing sama Pak gitu. Gue nonton videonya. Dan itu beneran, dia belum nonton videonya. Iya. Gue belum nanya ke dia setelah Iya. video itu jadi. Dan apa yang dia jelasin? A to Z-nya sama Iya. dengan yang gue bikin di video. Sama persis. Jadi ini mungkin gue jelasin dari Iya, point of iya, view gue oke. ya, Fer. Karena banyak yang nanya, oh menurut lu gimana? Ini menurut gue sangat gampang. Oke, kalau financial market in general, itu kebanyakan dari trading volumenya itu zero sum. Karena ada yang ngambil. Bahkan Hampir ya, semuanya. Ya, Karena ada hampir. investor yang misalnya dia tanam di perusahaan dan beneran dipakai, tapi itu small case. iya. Very small Very, case. very small case. In general, ini yang gue ngomong waktu itu, banyak yang potong, langsung bilang, oh Timothy berarti bilang zero sum. Enggak, gue nggak bilang itu zero sum. Gue bilang financial market as a whole. Itu kan sebenarnya one giant, kita sebutnya kasino sebenarnya. Iya. Ini orang market semua udah tahu lah. Lu Iya. kalau lu trader di Credit Suisse, lu pasti Iya, ngakuin iya, ini. Kalau yang nggak mau ngakuin ya terserah gitu. Memang iya ada aspek permodalan, tapi yang gue bilang itu very few case lah. Iya. Very small case. Kebanyakan tuh itu value extractor. Nah ini kita ngomong Bitcoin ya kan. Iya. Ada Sama zero, rajanya nih. ya kan? Ada positif, ada juga negatif. negatif ya kan? sum, ya. Negatif, zero, positif. Teknologi itu selalu positif sum. Contoh, humanoid robot, lampu ini. Ketika terjadi lampu, ini positif sum ke manusia. Nah, Bitcoin secara teknologi, itu kan ditulis tuh, peer-to-peer electronic cash system. Ini positif. Iya. Kenapa? Karena dia bisa storing value di tempat yang berbeda. Dia pertama kali bisa pindah ke Amerika dalam sedetik. Nggak perlu Western Union. Nggak perlu Western Union. Kalau ke Singapura nggak usah lewat SWIFT. Iya. Bisa muncul di sana, bisa muncul di Cayman Island, bisa muncul di BVI. Itu ada value-nya. Ketika Rusia waktu kena sanctions, mereka yang punya teman-teman di Bali, itu hidupnya langsung transfer pakai Bitcoin. Betul. Itu ada value-nya sebagai peer-to-peer electronic cash system. Itulah Value. kenapa kelompok teroris kayak ISIS bisa bertahan. Bisa bertahan. Karena itu nggak bisa Trace. diblokir dan nggak bisa di-trace. Bahkan Jack Dorsey udah bikin yang baru sekarang. Iya, yang nggak perlu online ya. Itu gue juga belum pelajari secara detail, tapi Tapi itu sinting sih itu sinting. Jadi dia ngejam semua bluetooth-nya orang. Tai. Itu tai. Itu baru. Itu gue juga belum bisa ngomong full karena gue belum pelajari secara full. Tapi udah bisa gitu. Kalau buat yang tanya kalau internet mati, yang hidup mungkin cuman Bitcoin. Yang lain beneran bisa mati, YouTube, Google bisa mati, tapi itu nggak bisa mati. Itulah kapasitas society ya. Ngelihat Iya. hal kayak gitu nggak dibicarain. Ini Betul. gua gila loh. Tapi ntar lah, lanjut deh. Itu ada store of value. Intinya apa? Store of value itu di saat orang bisa menjadi penyimpanan uang. Ya kan? Contohnya seperti emas, itu penyimpanan uang. Ini basically kayak emas, tapi ini bisa digital, bisa dipecah, divisible, bisa di-form lagi, bisa ditransfer kemana-mana. Energi ya. Energi. Pakai bahasa ini. Storing energi. Tapi apakah Bitcoin secara intrinsik mengenerate value? Jawabannya tidak. Gitu. Sama kayak lu berlian lah, Fer. Berlian lu bisa bawa-bawa kemana-mana, tapi kan tetap bisa kena scan kan? Iya. Walaupun lebih susah di scan dari emas, tapi bisa tetap Iya. kena scan. Bitcoin lu tinggal badan gini bawahnya. Kalau benar-benar ngerti ya. Iya. Nggak butuh. Orang banyak kira, oh butuh walletnya. Enggak, Pak. Itu nggak butuh. Itu buat ngomong ke blockchain ya, tapi lu nggak butuh itu untuk akses. Gue bisa pakai badan gini dengan kemampuan gue bisa cari di blockchain-nya. Tapi ya nggak semua orang bisa seperti itu. Itu value. Udah clear itu value. Tapi kalau misalnya gue ngomong trading Bitcoin, aksi jual dan membeli. Jual dan membeli, itu pasti ada yang rugi, Fer. Nggak mungkin dong. Karena dunia ini nggak begitu cara kerjanya. Betul. Lu bikin restoran, ada restoran sebelahnya, itu Iya, restoran pasti sebelahnya sip. customer-nya geser. Jadi jawabannya adalah kalau lu trading Bitcoin, crypto, lu trading saham, lu trading bonds bahkan, Emas sekalipun. lu bahkan trading emas, itu zero sum. Harus ada yang kalah, buat orang lain ada yang menang. Ini gampang sebenarnya konsepnya. Teknologi positif, ya kan. Lu mau trade ini, lu dibunuh sama Jane Street, Millennium Management, hedge fund yang besar-besar lah. Lu nggak akan bisa lawan algonya mereka. India kan baru dibantai mereka, 70T di bawah tuh. Apakah itu create value? Enggak. Nah, sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya secara fundamental ya. Ini banyak yang nggak jelasin seperti ini, tapi ini yang gue jelasin untuk Andrew. 21 juta koin, anggap 2.100, sudah tambang semua. Ya, Gue kasih ke Ferry Irwandi, semuanya. Value-nya berapa, Fer? Semua koin itu untuk lu. Value koinnya berapa? Exactly 0. Iyalah, karena kan Banyak yang tanya, intrinsic value-nya apa? Intrinsic value yang tadi, store of value. Iya. Di luar ini beneran nggak ada. nggak ada.
Karena contoh, gue punya perusahaan Bank of America. Itu ngasih gue earnings ke depannya, ngasih gue dividen. Kalau gue kasih ke Ferry Irwandi, semua apartemen ya, jangan properti, apartemen di dunia, dia jadi orang yang luar biasa kayanya gila. Dia bisa sewain ke semua orang, Dia orang bisa ada, tinggal di iya. situ. Ada value creation-nya. rental fee. Ada rental fee ya. Tapi kalau 21 juta koin ini gue Nothing. serahkan ke dia, dan orang lain gak ada yang pegang, Yang itu nggak jadi exactly nol. Di situ Zero sum game. kuncinya gitu. Nah, jadi gue jelasin tuh, kalau Timothy kan dari B ke A tadi jelasin. Di video itu dari A ke B. Ya. Jadi semua yang Timothy bilang itu ada di video itu, teman-teman. Bisa ditonton berarti. Bisa ditonton, ditonton bahkan dengan bahasa yang lebih simpel, tapi pakai rumus matematika Iya. biar jelas. Biar Karena jelas. gue malas meladeni debat akhirnya. Oh, nanti soalnya ada yang keluarin rumus kan. Oh, iya, kalau lu mau bantah gue keluarin lah rumus. Dan gue yakin S2 gue 2 di ekonomi. Nah, itu aja sih. Kalau pakai opini sama argumen kan, ya udah main-main masa pakai buzzword aja orang terus jadi gini. Nah, gue langsung kalau ini kan demi mendidik ya, demi ngasih edukasi ke teman-teman. Jadi di video itu jelas gue bilang zero sum-nya kondisi kayak gini karena pembentuk value-nya, pembentuk uangnya nggak akan ada kalau nggak ada flash demand, market stagnan. Betul. Jadi kan delta key-nya itu 21 juta, market cap itu dibentuk dari harga P per key, P sama dengan market cap per key kan. Ya. Nah, itu baru berubah ketika cash in lebih besar dari cash out, lebih besar dari nol. Itu rumus matematika yang dijelasin sama Timothy. Itulah kenapa nggak ada fiat, nggak ada value di sini. Betul. That's it. Betul. Itulah kenapa zero sum game. Lu berdagang, lu beli 50.000, orang beli di 70.000, Betul. dia udah untung yang 50.000, 70.000 mau untung lagi lebih mahal lagi dia harus jual. Yes. That's zero sum game. Tapi bisakah dia not zero sum game, store the value tadi, Store value. mentransfer dari negara ke negara lain lagi. Orang Rusia butuh, oligarki butuh. ISIS butuh gitu Ya. kan waktu itu. Pasti Dan store segala value-nya. macam. Pasti itu Untuk donasi juga butuh pakai itu. Betul. Untuk bisa cross sanction-nya. itu bahkan bisa jadi positif sum. Ya. Secara teknologi dan konsep ini bahkan bisa jadi positif sum. Ya. Nah, kesalahan dari Gabriel Ray, gue nggak kenal personal, nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi juga adalah mungkin dia salah bahasa sih. Dia bilang cost of production. Oh, yang mana gini. itu buat negatif sum. Kalau cost produksi dari sebuah aset Iya. itu negatif. jadinya. Negatif. Seharusnya proses produksinya Ya. mungkin bisa. Ya. Iya. Tadi gue sebutnya kan trading crypto. Iya. Tapi ada satu lagi. Misalnya trading crypto dengan fitur derivatif di mana di situ ada funding fee. Ini walaupun gue sebagai owner action Iya, ngomong. harus fair dong. Harus fair. Iya. Kalau ada funding fee, Fer, atau ada fee dalam transaksi tersebut, itu berarti ada house-nya yang ngambil extract value. Iya, itu kayak jadi bandar negatif. di meja poker lah Iya, ya. itu negatif sum. Cuman apakah ini jelek? Enggak, karena yang disebut bandar tadi, itu memfasilitasi lu bisa membeli asetnya. Kalau nggak ada ini kan lu nggak bisa main. Sama, Iya. nggak ada kasino lu nggak bisa main Nggak bakarat. main. Nggak Nggak bisa main bakarat, nggak bisa main poker gitu. Gua nggak pernah main bakarat. Si anjing. Contoh. Kalau Oke, nggak ada oke. kasinonya ya nggak Iya, bisa main. Iya. Gitu. Jadi itu fasilitator. Tapi kalau secara konsep matematis itu negatif, Fer. Iya. Karena ketika lu trade ada value yang orang lain extract yang dia ngambil nol resiko. Sama mereka market make kan. Jadi mereka harus ngisi likuiditas buat lu bisa ngisi bid dan offernya. Ini sudah pasti negatif sum Negatif sum. sebenarnya. Tapi untuk lu masuk ke situ ya lu harus pakai house rule-nya dong. Iya, betul. Lu pakai rumahnya orang ya lu, Iya, lu harus ikutin aturan rumahnya. Harus ada yang lu sisihkan untuk orang yang punya rumah Yes. ini. Sederhananya kayak gitu. Mengeluarkan energi dan biaya cost produksi untuk membeli suatu aset itu negatif. Jadi kalau sebagai store of value positif, lu trading ini pure trading itu zero sum menurut gua. Tapi kalau ini ada fee-nya terkait dengan ini, ada biayanya negatif dong. Iya, sama kayak lu Logika sederhana kan sebenarnya. Iya, benar. Sama kayak lu main bakarat kalau lu pick di banker. Oh betul. Pasti ada 6% yang berkurang daripada lu di player. Benar. ketika betting. Lebih gampang misalnya main poker deh. Iya. Main poker ada rake-nya kan dari kasino. Rake-nya itu negatif sum gitu. Karena kalau saya selalu menang ya lu main-main lawan masing-masing aja gitu kan. Nah, pendapat lu, orang yang bilang, wah, kalau lu ngejelasin sevulgar ini, nanti malah mencoreng nama Bitcoin-nya itu sendiri. Enggak dong. Justru? Ini edukasi kan. Ah, Karena gue selalu ambil edukasi yang menurut gue itu benar. Kalau iya, gue bilang iya. Enggak, gue bilang enggak. Bukan karena gue punya exchange, jadi gue bilang ini positif sum loh. Ini menurut gue kalau ada funding fee-nya, iya itu negatif sum. Gitu. nah, Kalau ada fee yang ditarik dari pembelian atau penjualan, berarti kan ada nilai yang keluar dong secara logika.
Lagi kalau zero sum game kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Itu kan pertanyaannya Nggak kan apa-apa. iya. Maksudnya Nggak kalau ada kalau masalahnya. ternyata Nggak ada masalahnya. nggak berbenturan sama nilai moral, dogma dan norma lu, ya lu tinggalin, jangan lu mainin gitu. Bukan lu benerin, itu bukan negatif sum atau bukan Betul. zero sum. Gue tuh aneh, ya terus kenapa gitu? Nggak apa-apa sebenarnya menurut gue. Jadi gara-gara gue juga bingung, nggak ada salahnya sih. Itu mau itu zero sum juga, ya sudah. Bapak Andrew itu kan setahu gue banyak juga Bitcoin. Konten sendiri ya? Kan gue bilang tadi ini banyak yang nggak ngerti. Konten tuh juga zero sum. Iya, konten atensi. Oh iya atensi, tapi kan konten adalah format kita mau mengharness sebuah atensi. Tapi kalau kita hitung secara matematis total atensi yang ada di Indonesia, itu waktunya terbatas, Fer. Kan gampang banget rumusnya. Iya. Tinggal jumlah penduduk lu kali berapa jam yang mereka punya, berapa jam yang kira-kira mereka sisihkan untuk nonton konten, lu mau ngambil berapa. That's it, that's all. Nah, dan sebenarnya zero sum itu basis fundamental ekonomi. Kalau Oh, iya. dalam ilmu ekonomi lu kenal istilahnya opportunity cost. Yes. Karena lu nggak bisa nonton dua Ferry Irwandi dan Timothy Ronald ketika tayang. Ya misalnya nih, gue mau sekarang mau ketemu, gue jelasin biar Iya, teman-teman paham. Gue mau ketemu teman SD gue nih sekarang buat ngopi doang, nggak tahu bahas ngalor ngidul, atau gue mau ngobrol di sini sama Ferry tadi di belakang Iya. sana. Itu kan opportunity cost dari waktu gue. Iya, betul. Pilihannya yang mana nih? Iya, Gitu. nggak mungkin ada kondisi kayak gitu kan. Hidup ekonomi muncul dari pilihan kan, choice. Kayak gimana manusia memilih pilihan terbatas di antara scarcity yang mereka miliki. Itulah mereka belajar ilmu ekonomi. Ini pemahaman tanpa fondasi yang gue bilang tadi. Oh. Banyak orang punya pemahaman tanpa fondasi dasarnya. Mereka ekonomi tadi nggak opportunity cost mereka nggak tahu. Oh. Mereka nggak paham zero sum game itu apa, nggak paham. Jadi nggak ada yang bilang kayak gini, nggak zero sum lah, orang BlackRock udah beli kok, El Salvador udah pakai. BlackRock tuh nggak beli loh. BlackRock tuh adalah kustodian dari nasabahnya yang memiliki namanya IBIT. BlackRock sendiri tidak memiliki Bitcoin karena TBK, gue bisa lihat. Iya. BlackRock tuh tidak memiliki sama sekali Bitcoin. Dia pegangin buat nasabahnya, di mana dia bikin formatnya Exchange Traded Fund ETF, dia ngambil persenan dari situ. Oh, gue mau hajar-hajaran aja lah, gue mau kayak ini nggak benar kalau dibiarin. Maksudnya fundamental berpikirnya jadi rusak kalau lu ngedukasi dengan cara ini nggak zero sum game, perusahaan besar punya. Nah itu tadi lu jelasin BlackRock, El Salvador punya bukan karena itu zero atau enggak, itu store value namanya. Itu store of value tuh. Kenapa El Salvador beli? Itu store of value. Kenapa Bhutan beli? Itu store of value. Kenapa US taruh di reserve-nya? Betul. Store of value. Dan itu nggak menegasikan kalau itu bukan zero sum game. Ya. Pintar. Kepancing gue gara-gara Timothy. Jadi lebih Timothy. Contohnya kan Fiat. Fiat kan Yeah. gue juga cerita waktu nggak ada emas. Terus berarti apakah nggak ada basisnya? Ini kan orang langsung gini. Kalau nggak ada fondasi berpikir, mereka kadang suka pakai kata-kata gue buat salah artiin. Contohnya dibilang, oh Fiat berarti nggak ada basisnya. Basisnya itu kapal-kapalnya. Militer kan basisnya. Lu nggak mau pakai ya kita berantem gitu kan. Itu basisnya dari Fiat. Makanya Fiat paling kuat siapa? Yang punya militer paling kuat. US, Cina kuat Fiatnya. Israel kuat. Ya. Negara-negara yang punya kemampuan untuk menghancurkan negara lain. Memang basisnya bukan emas lagi. Itulah kenapa mereka investasi gila-gilaan di militer. Gitu. termasuknya Indonesia juga Iya. gila-gilaan ya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami, dan thank you Timothy udah menjelaskan dengan transparan ya, Iya. tanpa menyinggung siapapun nih. Jangan ada pula yang nanti sensitif ya kan. Ngarahin masa ke Timothy bunuh diri lah namanya atau ngarahin masa ke gua, ya mungkin bisa menang lah. Mungkin ya. Tapi so far belum ada sih. Ya mau Oh, punya belum masa kayak gimana pun ya. Ya gue menikmati pertarungan yang seru. Ya. Jadi makanya let's go. Nah, balik lagi Tim. Itu soal Bitcoin, dan sekarang lu kan udah punya vlog nih. Ya. Lu udah punya exchange lu sendiri dari awal lu ngerintis, dari yang saham, dari kita ketemu di TU, kita ngobrol banyak, ada segala macam. Gue menarik nih, setelah lu semuanya ke situ nih, lu semua ngomongin kripto segala macam, tiba-tiba ternak uang reborn. Ya. Kenapa? Why? Gua merasa ini bayi gua, Fer. Oh, ada ikatan Sentimental emosional. value. Oh, ada romance di situ. Kadang kan banyak yang bilang waktu itu, banyak yang balik lagi sebenarnya ini juga jelek karena gua akhirnya peduli kata-kata orang kan. Banyak yang bilang oh Timothy itu punya kegagalan katanya, ternak gua bangkrut. Itu tidak pernah bangkrut. Semua karyawan tuh ngerjain perusahaan gue yang namanya Akademi Kripto. Jadi ini ya gue tinggal tambah mereka load kerjaan, tambah karyawan sedikit kan. Cuman Dan ini IP baru. Bukan IP yang lahir lagi. Dari dulu IP ternak uang tuh 100% milik Timothy Ronald. Bukan milik PT apapun, bukan milik siapapun. Ini IP-nya tuh punya gua.
Walaupun dulu gue pernah berpartner, tapi ini punya gue. Dan gue super majority shareholder dari dulu. Tuh. Cuman ada beberapa orang ya, gue mau jadi CEO ya, udah lah di publik lah gitu kan. Cuman intinya, ini tuh dari dulu bayi gue. Ini tuh waktu gue pernah tulis bahkan di gelas kayak logonya, yang gue bercanda Goldman Sachs itu ternak uang. Gue masih punya gelas sampai sekarang. Ini sesuatu yang sentimental gue. Dan gue nggak seneng didengerin Timothy itu pernah bikin bisnis yang bangkrut. Apalagi bisnis bayi lu sendiri Iya, karena itu nggak pernah bangkrut gitu. Jadi ya sudahlah gue nyalain lagi. Gue nggak peduli mau bikin duit, mau nggak bikin duit. Bahkan untungnya mau gue bikinin sekolah. Semua untungnya gue bikinin sekolah, semuanya. Gue nggak peduli karena gue nggak butuh duit dari situ. Kalau tahu dividen gue udah berapa? Wow, udah ngeri. Kalau yang kalian perkirakan, nah di atas itulah lagi. Di atas itu gue bisa jamin. Dan ya menarik nih, ini bukan gua berusaha untuk ngejilat Timothy ya, karena dia udah sering dijilat orang juga. Tapi gini, gue ngomong the fact aja. Gue punya kenalan yang mantan ternak uang, mantan ternak uang terus ngomong gitu. Satu-satunya bos yang dia ngerasa benar-benar care sama dia, yang mungkin nggak pernah dia tunjukin, itu Timothy doang bang kata dia. Bisa nggak gue kerja lagi sama Timothy? Tapi yang gue paling bangga, Fer, dari ternak uang, itu bahkan bukan apa yang gue pernah bikin dulu, tapi karyawannya semua jadi apa sekarang. Jadi gue punya analis masih 16 tahun, 17 tahun, anak-anak kecil. Oh iya. Itu gue nggak tahu tuh sebenarnya boleh dipekerjakan atau nggak tuh. Nggak boleh, Bangsat. Cuma mereka part-time, dari rumah. Tapi sekarang udah 17 kan? Oh nggak, sekarang udah 20-an. Sekarang udah 20-an. Mereka sekarang, jadi mereka kan keluar dari gue pas yang ternak uang kita di soft. Mereka banyak cari pekerjaan sendiri dan semuanya jadi orang-orang hebat sekarang. Itu yang gue paling bangga. Karyawan gue, cari aja analis yang pernah kerja sama gue. Itu udah kerja di fund manager besar, udah kerja di luar negeri. Lulus CFA. Banyak yang nggak ngambil gelar sih. Karena kayaknya sekarang gelar udah nggak terlalu diinin kan. Oh, berarti lu CFA tuh, udah lah nggak perlu. Menurut gue, itu kan Benjamin Graham yang bikin kan semua institutnya kan. Yang ribet penting nggak penting lah. Penting nggak penting. Kalau gelar, kalau emang mau belajar misalnya untuk edukasi, kayak misalnya Bro Kakak, kenapa lu ambil sampai S2 dan lagi mau ngambil ke depannya? Karena dia pengen belajar ilmunya doang. Iya. Dia pengen tahu statistik itu bisa dipakai untuk apa sih nanti ke depannya gitu. Tapi menurut gua kalau emang bisa dipelajari secara online ya why not belajar online gitu. Dan mereka punya kemampuan itu kan. Timothy nggak punya CFA, tapi kalau lu adu finance sama CFA yang level berapapun juga dia sikat. Gitu. Boleh diadu. Nah, pertanyaan, kalau ada sesuatu yang lu koreksi dari narasi lu atau sesuatu yang lu mungkin gue bisa better kalau gue kayak gini dulunya, itu apa kira-kira? Gini, narasi waktu itu bukan narasi sih, Fer, tapi image menurut gue. Jadi kan ini kan yang kita bahas juga dulu kan. Jadi ini tuh nggak terjadi tiba-tiba. Ini gua hitung dengan sangat matang. Problemnya dengan waktu itu gua keluar, kan waktu itu kayaknya bahkan gua tuh belum pernah posting mobil tuh. Kayaknya lu pernah bikin konten bahkan pakai mobil gua itu zaman gua dulu banget. Yang kita collab pertama. Ya, kita collab pertama. Ya masih ini ya Cayman ya. Iya, waktu itu. Kita collab pertama. Gua tuh bukan tipe orang yang suka tunjukin, flexing lah, bahasanya suka flexing. Gua ngerasa dengan melakukan itu menimbulkan banyak iri hati di orang-orangan. Nah itu yang gue sebenarnya nimbang. Kalau gue nggak melakukan ini, publik persepsi bagaimana ke gue? Apakah bisa cuma secara substansial, tapi Indonesia tidak bisa, Fer, waktu itu. Pada waktu itu memang tidak bisa. Itu sesuatu yang harus gue bikin, sesuatu yang harus gue create. Kalau nggak anak-anak muda seperti itu, mungkin dia nggak ke-flare, ke-trigger buat, mau dengerin yang kayak ngerasa lu keren gitu, dia nggak akan bisa kepantik ya ke situ ya. Mereka nggak akan bisa kepantik gitu. Jadi itu memang, kalau mobil memang sesuatu yang sangat gue suka, sesuatu yang memang gue gemari. Gue pikir oke, ini bisa jadi suatu barang gitu. Sama seperti Bro Kakak kan. Kalau lu lihat dia tuh kemana-mana cuman naik S-Class, dia nggak pernah pakai mobilnya. Tapi dia pecinta Porsche. Dia Dia pakai SUV Porsche, tapi nggak pernah pakai mobilnya gitu. Kenapa waktu itu gue suruh dia? Kan dia ada mobil satu waktu di daerah dia kan. Udahlah lu bawa 911 lu. Terus dia tanya kan. 911 di Blitar. 911 di Blitar. Orang gila. Jadi gue tanya dia kan. Terus dia bilang, kenapa Tim? Karena gue bilang, lu waktu itu pas dia keluar, sebenarnya dia juga yang membuka mata gue. Dia kan keluar, ngajar baik-baik, pakai laptop Asus, Pak. Dia dimaki miskin, dimaki item, bego, dosen palsu. Cuman karena laptopnya Asus. Jadi ketika diganti MacBook pun itu persepsinya udah berubah lagi. Mereka tuh sebodoh itu negara ini. Nah itu yang bikin gue justru kasian gitu loh. Sama, gue pengen edukasi Indonesia lebih. Masa dia harus bawa mobilnya buat dia didengerin di panggung? Kan harusnya nggak begitu. Orang harusnya nggak menilai orang berdasarkan hartanya. Tapi itu yang harus di-create sama semua orang Indonesia dan harus gue riding sampai titik mentoknya.
Mau nggak mau. Dan itu yang bikin responsibility lu justru meningkat ya setelah lu di situ, makanya lu Exactly. kasih semuanya hal di situ. Makanya gue harus kasih semua. Jadi oke, lu lihat gue begini nih. Oh, Timothy flexing, Timothy ngapain. Cuman oke, gua pandu lu lewat keuangan lu, bagaimana cara melakukan yang benar. Gimana caranya lu ngelihat dunia itu lebih benar. Itu jadi tanggung jawab untuk gue. Karena gue pengen ambil semua atensinya. Gue pengen ajar mereka, gue pengen edukasi. Karena begini, masyarakat Indonesia tuh yang gue bilang tadi kan, banyak tuh sangat bodoh tapi sangat pede. Contohnya kemarin, gue kan ngeliatin acara gue di Central C itu di Atlas. Iya. Itu komentarnya banyak banget. Oh itu bukan ownernya itu. Gue dimaki gitu sama orang-orang di TikTok katanya. Itu bukan ownernya. Itu kan bikin gue sebenarnya tergerak untuk mengedukasi. Ada jengkelnya, tapi semangat itu jadi Iya. lebih gede Terus ya. ada yang bilang, oh dia cuma investor katanya. Nah, tapi apa bedanya investor sama owner? Sama owner apa bedanya? Terus mereka kasih analogi. Oke, kalau gue beli BRI satu lot, berarti gue yang punya BRI gitu. Lah kan ini nggak TBK satu. Satu ini perusahaan private, dua gue adalah board of director, gue bukan cuma shareholder, tapi gue part of Oke, manajemennya, oke. 11 orang ini. Karena kita perusahaan yang nggak ada investornya. Kita cuma 11 orang ini yang memang running perusahaannya semuanya, 60 outlet sampai luar negeri semua. Shareholder ya. 11 orang ini gitu. Memang ada yang bobotnya lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Lu berapa persen di situ? Lumayan lah, cukup lah. Ya mungkin kalau gua nggak salah Iya. dengar tuh around 200-250 lu masuk. Iya. M lu ya. Jadi apakah itu bisa disebut owner? Bisa gitu. Tapi apakah gue yang bikin dari awal? Yang bikin dari awal kan Ivan sama Eka kan. Cuman basically ya kita bersebelas yang kita ada role masing-masing lah di sini gitu. Tapi itu kan sesuatu yang unik gitu. Itu mungkin kalau di luar negeri nggak akan terjadi seperti itu. Iya. Itu fenomena kan. Iya. Mereka kayak, oh dia bukan, mereka berdebat gitu masing-masing. Iya. Ya dua-duanya salah sih, debatnya dua-duanya salah. Cuma mereka berdebat gitu antara investor tuh adalah pemilik, owner, pemegang saham. Mereka nggak ngerti konsep sesederhana itu, Fer. Itu yang bikin hati gue justru tergerak. Ayo kita edukasi lagi yuk, Mas. Ya, dibenerin lo ini. Ya, dibenerin. Ya kayak lu lah. Lu kan lurusin kan kadang-kadang. Ini menyimpang nih. Oke, lu lurusin gitu. Gue bisa memvalidasi apa yang Timothy ngomong, kayak orang-orang masih ngelihat itu masih harus flexing supaya lu didengar dan segala macam, dan mau nggak mau lu harus nempuh jalan itu kan. Contohnya, lu pribadi. Ini secara gue kan orang sosial media juga kan. Kan gue juga analisa kan orang-orang yang lain. Ketika lu waktu itu keluarin beberapa mobil lu, responnya beda, Fer. Nggak sebanyak itu mobil gue. Iya, tapi respon masyarakat beda. Dulu kan emang lu kelihatan persepsi lu juga ada tujuannya, ya kan. Cuman masyarakat waktu itu kaget, banyak yang kaget waktu itu kan. Loh, kok begini? Ya memang dari dulu begitu kan. Cuman kan apa yang lu portray di media ternyata berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi dengan begitu, mereka punya level untuk mau dengerinnya lebih tinggi. Willingness to hear lah gue sebutnya. Iya. Willingness to hear mereka tuh lebih tinggi, dan dengan itu lebih tinggi, willingness to learn-nya kebentuk, dan mereka mau dengerin apa narasi yang lo keluarkan. Which is bagus untuk Terakhir willingness to pay ya. edukasi masyarakat. Kalau lo mau bangun kampus kan willingness to pay lagi ya. Gitu. Tapi itu bahkan jangan jauh-jauh. Beda nggak, Fer? Gue tanya lu belum pernah bahas ini kan? Beda nggak responnya masyarakat? Mau orang mau ngomong, oh flexing itu salah, itu terserah. Beda nggak responnya? Nah ini pertama kali nih gue Iya. ngomong hal kayak gini, karena ini Timothy lah. Dia udah ngobrol panjang lebar nih kan, udah jujur dia. Gue bisa otentik nih yang diomongin Timothy. Gini, gue pakai case baru video kemarin yang gue upload lah. Ya. Masih ada yang ngomong kayak gini kan. Gue nggak percaya lu bang, lu miskin. Gue percaya sama Gabriel Ray, orang Lamborghini-nya lebih banyak. Menurut lu kan orang yang hidup di dunia ini, solid nggak video gue? Solid. Ada nggak celahnya? Nggak ada. Tapi masih Nggak, kayak itu yang benar-benar itu lucunya gini. Ini benar kalau bisa kita tunjukin WhatsApp, kita tunjukin. Dia tuh kirim link, terus gue jelasin sederhana. Terus gue nonton linknya, anjing ini yang gue barusan chat tadi. itu benar-benar gak kita rekayasa, Bener-bener sumpah. rekayasa. Gue nggak ngomong, kayak artinya gue pengen tahu penilaian Timothy secara genuine. Gitu. Ya, pas Andrew nanya gue juga bilang nih, nonton video yang Ferry One ini yang gue bilang. Exactly itu yang gue bilang. Gitu. Tapi ini sekali lagi bukan masalah Gabriel Ray-nya punya Lamborghini atau gue kesal sama dia. Persepsi publik tuh masih kayak gitu. Dan itu nggak pertama kali gue ngalamin hal kayak gitu. Gue nge-counter masalah kan Mardigu ini pernah ngaco banget ngomong Cina punya dua mata uang. Oh, iya. Terus Yang dia, renminbi itu. Iya, renminbi sama yuan. Gila. Sama dia bilang Tiananmen Papers itu buku money, printing money MMT. Padahal itu buku HAM, Pak. Oh. Ya, gue cuma ngejelasin tuh. Terus ada yang komen, wah mau lu bener pun yang pakai Rolex Mardigu gitu. Terus gue mau komen kan,
gue mau beli 100 Rolex hari ini juga bisa. Gue bilang. Enggak, maksudnya ya Rolex mainan atau sahabat. Tapi di situ tuh kayak sampai gue Nggak, pede banget kan mereka pede banget kan. Itu yang dilakukan ke kakak waktu gue bawa dia. Oh. Karena yang lain tuh iri kan, kenapa jadi dia yang partneran sama gue. Jadi dengan keirian itu mereka pikirnya, oh gue juga lebih jago di kripto nih gitu. Kenapa partner sama Timothy? Mereka hajar dia di media. Oh hitam lu, miskin lu, jelek lu. Dan tapi itu, ketika GTT RS-nya keluar ya diam semua. Itu orkestrasi itu ngehajar kakak nih. Orkestrasi. Dihajar gitu, dihajar. Ya itu realitas sosial. Iya. Gue tuh sampai kayak mikir, tapi harusnya kan nggak begini negara. Iya, harusnya nggak begini. Harusnya by substansi apa yang lo ngomongin. oh iya. Teman-teman mungkin lupa, gue kan aktif 2021, tapi ya nggak aktif sekarang. Mungkin sebulan cuma sekali kontennya. Iya. Tapi itu substansi semua yang gue keluarin. Tapi yang dengar nggak ada, Fer. Karena lu nggak pernah nunjukin Sena lu. Karena gue nggak nunjukin gitu loh. Gue nggak nunjukin. Lu kayak koko glodok aja. Iya. VCD Selalu gitu. iya. Ada nih bajakannya gitu. Tapi itu berubah ketika lu mulai approaching strategi ini. Iya, berubah total. Ketika gue pakai strategi kan kita bahas tuh 2023 ya. Iya. Di Gading waktu itu, sampai malam. Sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Kita bahas strategi waktu itu Ferry mau ngapain dan gue mau ngapain. Nah, akhirnya kesampean di 2 tahun yang mendatang. 2 setengah tahun lah. Ya gue simplifikasi nih teman-teman. Emang apa yang dibahas itu ya ada strategi anti hero, ada strategi hero. Nah kayak gitu. Iya. Gue sama Timothy itu nggak akan bisa di in the same path lah gitu. Iya, benar. Kayak gue ngomong ke Timothy, kayaknya paling cocok lu tuh di anti hero game nih. Gitu. Iya. Gue nggak bisa di game itu gitu. Nah akhirnya jalan-jalan udah segede ini kawan ini. Gue luar biasa sekali. Ferry itu orang yang bisa berjalan di samping masyarakat. Jadi masyarakat tuh bisa di samping pundaknya. Thank you. Dan itu sulit. Untuk ngegapnya dimundurin itu sulit. Nah kalau lu sendiri, kalau lu memproyeksikan diri lu sendiri di lingkungan masyarakat, lu di belakang mereka untuk nge-up atau lu di depan mereka untuk nge-lead? Gue depan mereka sekarang lagi teriakin mereka. Gue lagi di depan teriakin mereka. Gue bukan jalan bareng mereka, tapi gue di depan gue teriakin mereka, ayo maju dulu. Kalau crowd lu itu lu di tengah, mereka di samping, gini, jalan bareng. Itu yang susah bikinnya. Itu yang bisa militan tuh, kayak gitu. Yes, ya mungkin ya. Bisa dipakai untuk hal-hal yang berguna itu. Iya. Nah itu yang mau gue tanya ke lu. Kenapa orang yang pakai strategi lu ini nggak berpikir ke arah lu? Kan banyak ya strategi flexing, ujung-ujungnya terlalu nikmat untuk flexing gitu. Itu namanya apa kognitif levelnya? Kognitif gap itu namanya. Gap kepintaran otak. Ya nggak ada jawaban lain sebenarnya. Beda. Kan manusia ada level-levelnya tuh. Nah itu mungkin manusia di level yang berbeda. Tai langsung ke situ. Di iniin dulu dong. Dibingkis gitu. Nah, karena gue di level yang kalau orang luar bilangnya mungkin gak gitu peduli ya. Gue gak gitu peduli sih. Orang mau nggak suka sama gue ya wes, mau suka ya udah. Enak nih gamenya Timothy itu enak banget tuh. Dan nggak akan lu udah anti cancel ini. Ya kalau nggak seneng silakan gitu. Seneng ya udah. Tapi ya gue berusaha sebaik mungkin untuk bantu masyarakat. Gue memang pengen bikin soalnya. Okay. Dengan hati gue pengen bikin sekolah. Karena endgame-nya ya, gue mau bikin eternal fund. Jadi gue pengen bikin kayak Norges Bank punya fund. Itu kan dia buat hidupin negara kan. Gue enggak, gue buat hidupin bangun sekolah setiap hari. Gue agak nggak setuju dengan Buffett punya cara 99 dikasih orang lain tiap gitu. Menurut gue salah, blunder. Oh kenapa tuh? Lu nggak tahu dimanfaatkannya seperti apa. Kalau gue kan mungkin di generasi berbeda, nanti ada AI kan. Fund-nya tuh nggak mau gue dilute langsung bangun 100.000 sekolah gitu, jangan. Fund ini tetap jalan nih. Misalnya generate 10%, 2%-nya gue ambil tuh. 8% tetap grow fund-nya, 2%-nya suka bangun sekolah banyak. 100, 500, 500. Kedepannya gitu. Jadi dia bisa eternal, seumur hidup. Jadi gue nggak mau uangnya nih dihabisin tuh. Kayak mungkin Andrew Carnegie, cuma jadi Carnegie Hall, nggak gitu kedengeran keluarga sekarang. Iya, udah. Gue lebih suka gayanya Rothschild. Sampai sekarang masih ada. Bukan Rockefeller. Bukan Rockefeller. Rockefeller juga keluarganya udah turun. Mulai ini ya, mulai declining ya. Udah declining. Itu tujuan Timothy. Itu tujuannya. Ini pertanyaan paling receh lah Tim untuk menutup podcast. Lu mau nikah nggak? Dan punya anak? Pasti ketika gue menemukan yang tepat. Oh, jawabannya lebih PR sekarang. Gue tanya sekali lagi deh. Lu mau nikah dan mau punya berkeluarga nggak? Pasti kalau yang tepat. Karena gini, itu perlu diturunin. Apa yang gue mau bikin tadi, itu perlu turunin. Nah, kriterianya apa yang kira-kira bisa run foundation gue ini? Karena itu akan diturunin ke anak gue kan. Anak gue akan turun ke anak gue yang lain lagi. Jadi gue akan didik anak gue mungkin dengan sangat, ya mirip kayak Rothschild didikannya. The only business worth doing is the business of money.
Makanya lu lihat kan gerakan gue sekarang, gue lagi mulai tanam lah di bank gitu. Karena gue ada exchange kan bank masa depan. Bank yang sekarang gue lagi pegang, tambahin terus. Terus? Format uang masa depannya Bitcoin. Gue nggak tahu, menurut gue ke depannya bukan Bitcoin uang. Menurut gue ke depannya ini tesis gue energi Fer nanti. Yeah. Jadi ketika udah multiplanetary, uangnya Ferry Irwandi, uangnya Timothy dihitung kayak berapa megawatt gitu segala macam. Ya karena hambatan AI kan tinggal itu doang. Iya, hambatannya tinggal itu. Jadi kayak lu tuh punya berapa energi digitnya tapi tetap formatnya kayak uang. Yeah. Nah, itu akan tetap ada banknya tuh. Formatnya apa nanti gue beli bank yang kayak itu nanti. Cuman bisnis yang gue mau gerak kayak gini. Karena Rockefeller itu ketika dia bikin Standard Oil, dia banyak pecah-pecah. Vanderbilt dia pecah-pecah. Rothschild itu udah dulu satu bisnisnya, cuma di finance. Dia landing buat perang Napoleon, dia landing buat ini. Dari era itu, dari revolusi industri. Nah itu gue belajar tuh. Makanya gue bisa seperti sekarang karena gue cuma fokus satu gue. Oke. Orang banyak kira Holy Wings gue involve. Ya gue manajemen ya. Tapi itu in the grander scale of things tuh investasi secara finance, finansial, pure finansial. Gue nggak ada keterikatan, gue nggak ada ini, pure finansial. Udah berarti kalau lu harus nurunin ke keluarga lu harus punya keluarga dulu deh. Harus. Dulu Timothy itu nggak mau punya keluarga kata dia. Dia hidupnya sentral. Itu gue yang belum sebijak sekarang. Oh asik, sedewasa sekarang ya. Karena lu harus, berarti kan untuk bisa menjebatani itu semua, lu harus punya istri yang benar-benar bisa run foundationnya ini. Itu yang kemarin nanya. Gue mau bikin eternal fund. Gue nggak mau bikin dinasti gue cuma 100 tahun. Gue mau tahun 1000 tahun. Itu aja deh film kan. Keren. Seru ah.